Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus ada luar sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke konten, kalian cek deskripsi video. Di situ ada nomor admin untuk pembelian baju koko Al-Qodi, dan juga ada link untuk pembelian parfum Kamuni. Ya, Kamuni ini enak, baunya sultan banget. Gue bawa sampai di Saudi. Orang Saudi nanya beli di mana, di Indonesia. Bisa nggak kirim ke Saudi? Jauh banget anjir. Ongkirnya lebih mahal. Dan kalian juga yang mau daftar umroh, di situ juga di deskripsi ada nomor admin untuk pendaftaran umroh dan haji. Sudah ada programnya namanya Titian Barokah 8 gratis 1. Langsung cepat kalian cek deskripsi sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Konten kita kali ini itu tentang kelanjutan Pilkada DKI. Ya, ini Pilkada DKI ini salah satu pilkada daerah ya yang masih belum jelas nih. Ini 1 putaran atau 2 putaran. Udah ada yang klaim 1 putaran. Masing-masing itu punya klaim. Ya, masing-masing punya klaim. Ya, ada klaim dari pasangan Ridho ini ya. Tim Ridho duga ada kecurangan di pilkada, politik uang sembako di masa tenang. Nah, dibalas sama timnya Rano Karno, Pramono sama Rano Karno. Ya, Parno berarti ya. Pramno, masa Parno nggak enak ya? Udahlah Pramono aja. Ya, yang diusung oleh partai PDIP. Wah, nyeruduk nih. Bahkan sampai, tapi kalian udah tahu lah Rano Karno ngomongnya begitu tadi. Ya kan? Nih, jadi bumerang RK Siswono, warganet rame kirim bukti kecurangan Ridho di Pilgub Jakarta dan tagih 10 juta rupiah ya. Jadi ini masing-masing nuduh terang. Dan ada calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana, itu ada pernyataannya video, dan yang ini yang kita mau reaksi. Itu mengatakan memang ada kecurangan. Nah, jadi kalau pilkada udah curang semua ini, masing-masing curang. Ya gimana ini? Ya mestinya ini pengadilan, ya pengadilan, tapi yang benar-benar adil lah dan bukti. Jadi jangan sampai kita punya pemimpin hasil dari kecurangan. Bentar gue bakar dulu rokok gue ya guys. Oke, kita lihat nih pernyataannya Bapak Dharma Pongrekun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seharusnya menang karena kita sebenarnya mendapat dukungan dari, yang pertama, pendukung yang memilih di TPS 10%. Bentar ya, kalian jangan langsung ngecap, kok 52% dari mana begini? Ini Bapak Dharma Pongrekun ini, Bapak ini itu pernah jadi wakil ketua BSSN, wakil kepala BSSN. Artinya dia tidak akan berbicara tanpa data. Bukan halu nih orang. Ada datanya, cuman kadang-kadang otak kalian aja nggak nyampe gitu. Sehingga orang yang berbicara dengan data kalian bilang halu. Nah, jadi memang susah sih ya ngasih tahu. IQ 78. Kita ulangi ya pernyataannya Bapak Dharma Pongrekun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seharusnya menang karena kita sebenarnya mendapat dukungan dari, yang pertama, pendukung yang memilih di TPS 10%. Yang kedua,
pendukung yang tidak bisa hadir di TPS. Dan yang ketiga, pendukung yang terkena serangan fajar jenis lainnya. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka tidak lagi bisa melaksanakan ambil uangnya, coblos yang lain. Mereka tidak punya hak memilih. Kenapa? Karena masuk akal dikunci. Bagaimana caranya mengunci? Ya, sudah diambil haknya, yaitu surat coblosan yang bisa kita lihat di gambar tadi. Jadi ada orang yang nggak bisa datang ke TPS, ada yang surat suaranya itu nggak diberikan tapi udah diambil. Nah ini kan memang pilkadanya berarti nggak bersih dong ya? Ya kan? Berarti semua. Nah ini kalau Ridho sama Pram begini, ini satu-satunya yang nggak ada partainya sih ini ya. Lanjut. Ya semua orang berhak berpendapat ya. Nanti kan kalau bicara benar atau salah biarkan hukum lah. Kita pakai hukum dunia dulu. Jangan nanti tiba-tiba kita ngebahas begini, kita kembalikan ini kan takdir Allah. Nah ya hukum Allah ntar. Kita hidup di dunia kalau memang hukum Allah aja, ya ngapain di Indonesia ada undang-undang kan gitu. Jadi kita berbicara sesuai dengan undang-undang yang berlaku aja dulu. Kita berbicara sesuai dengan hukum undang-undang yang berlaku di negara kita. Bicara hukum Allah itu pasti ntar deh kita semua pasti mati. Mudah-mudahan husnul khotimah gitu ya. Amin. Lanjut ya Bang Dharma. Kita bisa lihat tiap gambar yang ini sudah viral di hari pertama. Ini kan viral. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sudah mendapatkan sembako dan fulus. Nah, sembako dan fulus. Jadi orang dikasih sembako, dikasih fulus, surat suaranya nggak dikasihin. Udah lu, gua yang milihin, gitu kali ya? Hah? Waduh, ini makin rame sih, makin rame. Asik, berarti semua calon di Pilkada DKI mengatakan ada kecurangan. Full, semua calon. Ya, berarti gimana nih? Penyelenggaranya gimana nih? Ya kan? Jadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 nih. Semuanya, tiga-tiganya bilang ada kecurangan. Nah, ayo lu. Lanjut. Asik gue kalau begini. Makin enak kopi gue. Makin enak hisapan rokok gue. Lanjut. Dana. Sehingga KTP-nya mereka diambil. Itulah yang terjadi. Ya. Dengarkan baik-baik. Itu sebenarnya angka real kemenangan kita. Oke. Jadi Bang Dharma nyebut soal KTP diambil ya. Nah itu kan juga pernah ada kasus yang Bang Dharma katanya nyatut KTP orang. Ya itu udah diberikan penjelasan bahwasanya itu urusannya KPU bukan urusannya Dharma. KPU kan orang mau menyerahkan KTP, KPU yang bisa menentukan. Jadi lu tanya KPU-nya gitu. Itu udah dijawab sama gue, cuma nyampein aja ya. Nanti gue dibilang ngedekang ngedukung lagi kagak. Ya, gue nih bersahabat sama Bang Dharma nih. Ya, cuman untuk masalah pilkada gue ditahan oleh keimanan. Gak bisa, mau bilang apa? Iman gue menyatakan gak bisa. Jadi ya, gue cuma jadi pengamat untuk masalah DKI ini, pilkada DKI. Kalau gue mah di DKI asal jangan banteng gitu. Kalau gue, tapi toh gue nggak ngeluarin suara apa-apa waktu sebelum pilkada kan, gue diem, nggak ada nunjukin apa-apa, ya kan? Nah, cuman ini sekarang masalah kecurangan ini yang mau gue bahas. 3 calon ngomongin soal kecurangan. Jadi yang curang siapa nih? Lanjut. Minimal seharusnya lebih dari 52%. 52,5%. Bahkan bisa jauh lebih besar lagi karena belum ditambah kategori ketiga tadi, yaitu bentuk serangan fajar. Kenapa serangan fajar? Ini yang saya katakan, mereka diblok hatinya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sudah dimiskinkan sehingga mereka betul terpaksa. Kita tidak tahu keadaan keluarga itu, terpaksa mengambil karena mereka tidak tahan, hanya bertahan 1 hari 2 hari. Untuk besoknya betul. mereka bisa merayakan kemenangannya. Inilah betul banget. Kita harus mengasihi mereka itu. Benar, mereka benar. tidak tahu apa yang sudah mereka perbuat, merugikan
warga Jakarta secara keseluruhan, benar. bangsa Indonesia secara umum. Jadi sebenarnya kita seharusnya Masuk akal ini. yang menang. Tetapi angka-angka yang kita disuguhkan itu adalah angka yang tidak sakral. Iya, bukan angka sakral. Kan bahasa yang lain. Tadi saya mau mengatakan angka itu tidak sakral. Iya. Jelas kalau sakral tidak akan ditemukan hal-hal seperti ini. Betul. Kita Betul. Ya. kita sedang memilih pemimpin yang akibatnya akan berdampak buruk bagi tidak saja Jakarta tetapi bagi bangsa ini. Udah lama, Bang. Bukan personnya yang tidak baik, tapi prosesnya, sistemnya Iya. kiri menjadi tidak prudent atau tidak proven atau tidak benar. Rekan-rekan semua adalah laskar-laskar kebenaran. Pertahankan itu. Jangan pernah goyah oleh tawaran apapun juga. Mari kita bersama-sama lihat jauh ke depan. Masa depan anak cucu dan cicit itu lebih penting daripada kepentingan kita hari ini. Betul. Betul. Manusia egois yang hanya mementingkan enaknya hari ini, masa bodoh yang lain. Bangsa ini ada dalam ambang kehancuran. Sudah dekat, tinggal menunggu waktu mainnya saja. Apabila download. Udah, itu panjang sebenarnya guys, tapi masuk akal ya. Jadi ya memang sistem. Ya kita ngelihat aja deh politik ini sekarang. Tadi udah kita bahas ya, bagaimana anak abah, yang katanya anak abah itu lambat, belum seminggu juga sudah ada pernyataan dari Rano Karno yang mengatakan pengaruh Anies itu kecil. Iya, iyalah. Ya walaupun kecil, paling tidak jangan ngomong begitulah, ya kan. Toh juga didukung kan gitu. Dan kalian juga perlu tahu bahwasanya yang golput di Jakarta itu di atas 40%. Artinya ya memang banyak orang yang udah nggak percaya lagi dengan sistem pemilu sekarang. Ya karena memang politikus-politikus pragmatis mengambil kesempatan ini. Karena mereka cuma memikirkan kepentingan dirinya, partainya, ya kan, golongannya, cuman itu. Sayang ya, Bang Dharma ini gue menyayangkan buat diri gue juga ya, gue harus mematuhi keimanan gue sebagai orang Islam. Ya, jadi kalau dia secara pribadinya gue nggak ada masalah, tapi ya masalahnya itu tadi. Inilah keadaan yang harus kita hadapi. Tapi intinya pelaksanaan pemilu pilkada di Jakarta, tiga-tiganya calon mengatakan ada kecurangan. Jadi sepakat dong mestinya bahwasanya sistem penyelenggara pemilu itu harus dirubah. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, lu cek deskripsi video ya. Lu bisa beli baju koko di situ, bisa beli parfum di situ, dan bisa juga lu daftar umroh dan haji. Cek deskripsi sekarang. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.